Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Al-Kautsar, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta hidayahnya yang telah kita rasakan bersama, sehingga alhamdulillah pada malam yang ke-28 ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, sehat, keluarga sehat, THR udah turun belum? Sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Waktu malam berlalu, tapi waktu malam itu ia gunakan untuk bersujud, berdiri, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malam semakin merangkak, malam dibungkus dengan kegelapannya. Banyaklah hamba-hamba Allah yang menghabiskan waktu malamnya itu bervariasi. Ada orang menghabiskan waktu malamnya dengan tidur nyenyak sepanjang malam. Azan subuh dikumandangkan, ia pun juga tidak bangun. Ini kata Rasulullah, orang semacam ini bala syaitanu fi udunaihi, telinganya dikencingi oleh setan. Pak, dengarkan nih, telinganya dikencingi oleh setan. Makanya Bapak Ibu kalau punya teman, saudara, tetangga tidur terus sepanjang malam, subuh pun gak bangun, bilang telinganya ditulis WC setan. WC setan. Nabi mengatakan demikian, bala syaitanu fi udunaihi. Orang semacam itu dikencingi setan, dia gak sadar. Ada juga orang yang menghabiskan waktu malamnya mengumbar syahwatnya. Ada juga orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah memulai malam ini dengan sholat isya, sholat qiyamul lail yang disebut dengan tarawih, dan insya Allah nanti malam dilanjutkan dengan sholat tahajud. Makanya apa kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu fa huwa 'abdun min rabbih fa huwa sajid. Tidak ada hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali ia saat bersujud. Akfirut doa, maka perbanyaklah doa ketika kita bersujud. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
punya pembantu. Pembantunya sering melaksanakan sholat malam. Pembantu dulu sering sholat malam, Pak. Beda dengan pembantu sekarang. Betul, Pak? Tuh, pembantu kita sekarang sering ngapain? HP. Pembantu dulu sering sholat malam, sehingga kerjaan siangnya terganggu. Ditegur sama majikannya, wahai pembantuku, sholat malammu mempengaruhi kerjamu di siang hari. Apa jawab seorang pembantu? Apa yang harus saya lakukan? Ketika aku teringat surga, kerinduanku semakin amat panjang. Ketika aku mengingat neraka, ketakutanku semakin menjadi-jadi. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak, sedangkan ketakutan itu selalu membuntutiku. Inilah Bapak Ibu orang yang dikategorikan di dalam surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ia tinggalkan kasurnya yang empuk, ia tinggalkan selimutnya yang halus untuk menghampiri Allah. Lalu ia berdoa dengan rasa takut dan cemas. Dengar nih. Ada dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, ajiba rabbuna ta'ala min rajulain. Ada dua orang yang membuat Allah itu kagum. Allah kagum, Pak. Allah takjub kepada dua orang ini. Siapa? Satu, orang yang meninggalkan kasurnya yang empuk, orang yang meninggalkan selimutnya yang halus untuk menghampiri Allah. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah sampai titik darah penghabisan. Dua orang inilah yang membuat Allah itu kagum. Dua orang inilah sama-sama berjihad dan sama-sama berjuang. Yang satu berjihad sampai menghabiskan, sampai titik darah penghabisannya. Yang satu berjuang meninggalkan kasurnya yang untuk menghampiri Allah, untuk membuat Allah itu ridho. Inilah yang dikategorikan di dalam surat Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga. Di bawahnya sungai mengalir. Di situ sudah disiapkan kenikmatan-kenikmatan dan dia dipersilakan untuk menikmati kenikmatan itu. Siapa di antaranya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di malamnya tidurnya sedikit. Malamnya tidurnya sedikit. Makanya Bapak Ibu, Nabi kan mengajarkan 10 akhir itu Nabi mengurangi porsi makannya, mengurangi tidurnya, mengurangi nafsu makannya, mengajak keluarganya untuk beriktikaf di masjid. Memang benar ayat ini mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun, di waktu malam ia tidurnya sedikit. Orang dulu hebat-hebat, mulia, tidurnya dikit-dikit, Pak. Orang dulu tidurnya dikit-dikit. Banyak sahabat-sahabat Nabi di rumah Ramadan ini, dia tidak menghabiskan waktunya untuk tidur aja. Aswad bin Yazid tidurnya kapan? Saat maghrib ke Isya. Yang lebih dahsyat lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu banyak kitab yang beliau karang. Majmu' Syarah, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, dan masih banyak lagi. Kapan tidurnya? Saat
kantuk muncul, jidatnya ia tempelkan di atas kitabnya. Imam Bukhari ketika tidur malam saat bangun pergi ke mejanya nulis hadis, tidur lagi, bangun lagi nulis hadis. Dalam sebuah riwayat diceritakan semalam itu sampai bangun 7 kali. Orang dulu tidurnya dikit-dikit, mulia, hebat tidurnya dikit-dikit. Beda dengan kita sekarang, kitanya kebanyakan gimana? Dikit-dikit, yang kenceng, dikit-dikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidak cukup itu aja. Ayat ini diakhiri wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dia menangis, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sepertiga akhir malam ia bangun sholat, berdiri, sujud di hadapan Allah, tapi belum cukup kata dia. Ini sudah saya lakukan, tapi ini belum memenuhi hak-haknya Allah. Makanya di akhirnya ia tutup dengan istighfar. Artinya apa Bapak Ibu? Kita masuk surga bukan gara-gara tahajud kita. Kita masuk surga bukan gara-gara sholat kita. Kita masuk surga bukan gara-gara haji umrah kita, tapi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk mencapai rahmat itu dengan banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah cerita seorang sufi terkenal namanya Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ketika meninggal, selang beberapa hari teman dekatnya mimpi bertemu dengan Imam Al-Junaid. Dalam mimpi itu temannya bertanya, "Wahai Imam, gimana keadaanmu di sana?" Di akhirat ditanya, "Gimana keadaanmu di sana?" Apa jawab Imam Al-Junaid? "Semua isyarat telah kenyang. Semua ungkapan telah sirna. Harta, jabatan, kedudukan, rumah tidak ada gunanya kecuali beberapa rakaat yang pernah aku lakukan di tengah-tengah malam." Ternyata sholat malam ini dahsyat Bapak Ibu. Harta, jabatan tidak akan ditanya, semuanya sirna. Tetapi nanti yang akan menolong kita beberapa rakaat yang pernah kita lakukan di waktu malam hari. Bapak Ibu, oleh karena itu sahabat Nabi yang bernama Atha bin Abu Rabah, ia mendatangi istri Nabi Sayyidatuna Siti Aisyah. Lalu dia bertanya, "Wahai Siti Aisyah, apa yang paling berkesan engkau selama ini hidup bersama dengan Rasulullah?" Siti Aisyah ditanya kayak gitu, Pak Bu menangis. Karena menangis, lalu beliau menjawab, semua yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya berkesan. Ada satu yang lebih berkesan lagi. Apa itu? Ketika Nabi menyentuh kulitku, lalu Nabi berkata, "Ya Khubairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan." Jadi Nabi begitu mesra manggil istrinya dengan panggilan kesayangan. Betul Pak? Nah, orang semua ini untuk menjadikan keluarga ini tetap sakinah, mawaddah, warahmah, di antaranya Pak, panggil istri kita dengan kesayangan. Ini kadang-kadang kita mohon maaf, pengantin baru doang panggil sayang, betul? Udah punya anak 2 beda lagi. Anak 3 udah mulai gendut, manggilnya bukan sayang lagi, ya gendut. Nah beda. Wahai istriku, apa kata Rasulullah? Izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku. Nabi mau ibadah aja izin Pak. Begitu indahnya Nabi. Nabi mau ibadah izin sama istrinya. Sekarang Bapak saya tanya, ke masjid tadi izin kan? Izin sama siapa? Yang benar nih.
Begitu mesranya Rasulullah. Apa jawaban Siti Aisyah lebih dahsyat lagi? Ya Rasul, aku senang berada di sampingmu, tetapi aku lebih senang ketika aku melihat engkau beribadah kepada Tuhan. Tuh, begitu dahsyat jawabannya. Gak lama kemudian Rasulullah meninggalkan kasurnya yang empuk. Beliau keluar rumah memandang ke langit sambil membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini sunnah Bapak Ibu kalau bangun malam pergi pandang ke langit baca surat ini Ali Imran 190. Kemudian Nabi berwudu, tidak banyak air wudu yang beliau lakukan. Kemudian Rasulullah sholat. Sepanjang sholat Nabi menangis, berdiri menangis, rukuk menangis, iktidal menangis, sujud menangis, duduk menangis, sampai air matanya membasahi jenggotnya, bahkan menetes di tempat sujudnya. Sepanjang sholat malam itu Nabi menangis. Gak lama kemudian Bilal bin Rabah datang mau mengumandangkan adzan subuh. Bilal melihat Rasulullah kayak itu heran. Lalu Bilal bertanya, ya Rasul, ada gerangan apa yang membuat engkau nangis kayak begitu amat? Si amat aja gak hidup. Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Dosa lalu yang akan datang sudah mendapatkan jaminan ampun. Tapi engkau kok kayak gitunya beribadah? Apa jawab Rasulullah? Aduhai Bilal, siapa yang bisa membendung air mataku? Semalaman Allah telah menurunkan sebuah ayat, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Apa kata Rasulullah? Celaka orang yang membaca ayat ini tetapi ia tidak merenungi isi kandungannya. Apa maksud pelajaran dari kisah ini? Orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang pandai membaca. Karena Lailatul Qadar yang diturunkan apa? Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Makanya orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar seorang qari, seorang pembaca. Apa yang dibaca? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua, ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu apa? Ayat-ayat tekstual yang ada di dalam Al-Quran, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Tapi yang paling penting lagi adalah ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat yang terbentang di alam raya jagat ini. Karena dari ayat kauniyah muncul ilmu geologi, dari ayat kauniyah muncul ilmu astronomi, dari ayat kauniyah muncul ilmu kedokteran, kesehatan, dan masih banyak muncul ilmu-ilmu yang lain. Makanya mimpi orang ingin dapat Lailatul Qadar, ia tidak mau iktikaf di masjid. Mimpi orang ingin dapat Lailatul Qadar, tapi ia tidak mau membaca ayat-ayat Allah. Orang itu kalau pandai membaca, semakin banyak ilmu dan jalannya seperti padi yang merunduk. Orang kalau ilmunya banyak, jalannya merunduk, Pak. Orang kalau baru hijrah, mohon maaf, jalannya ke depan gini. Karena apa? Ilmunya cetek. Dikit-dikit orang disalahin. Orang yang ilmunya banyak membaca. Apa yang dibaca? Ayat-ayat Allah. Makanya dalam surat Al-Qadar, ayat terakhir kan disebutkan, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang pandai membaca, salam, muncul kedamaian di dalam dirinya. Muncul kedamaian. Malaikat itu akan membersamai orang-orang yang hatinya damai. Makanya selain ia pandai membaca, orang yang dapat Lailatul Qadar nanti hatinya damai lah. Keluar Ramadan, maaf, masih ada dendam, masih ada iri hati, masih ada cekcok.
dengan mudah dikatakan kedamaian tidak ada dalam dirinya, berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Malaikat itu senang dengan orang-orang yang hatinya damai. Hatta matla'il fajar, sampai waktu fajar. Waktu fajar di sini apa? Menggambarkan ketika ia saat dilahirkan. Itu disebut fajar dalam Al-Quran. Dan fajar itu nanti ketika ia meninggal, pertama kali dibangkitkan pun juga disebut dengan fajar. Ketika waktu fajar di dunia ia dapatkan, dibawa ke sampai ke akhirat, fajar pun ia dapatkan, maka ia layak masuk ke dalam Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian, ialah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa menyelesaikan saum Ramadan dengan sempurna. Keluar Ramadan kita terbentuk menjadi orang-orang bertakwa. Syarat orang bertakwa ia mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.